Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik, senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita akan merenungkan bagian Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Karena bacaan itu panjang, maka saya hanya membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 14 dan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17 demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tema perenungan kita adalah iman dan perbuatan. Saudara-saudara, saya punya cerita tentang seorang anggota majelis di sebuah gereja. Nah, saudara-saudara, pada suatu ketika ada sebuah rumah makan yang baru, yang cukup mewah, menyebarkan selebaran yang isinya berupa pemberitahuan bahwa bagi setiap orang Kristen yang makan di rumah makan itu, mereka akan mendapatkan potongan 50%. Dalam waktu yang singkat, berita itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk seorang yang bernama Pak Wawan. Ia seorang anggota majelis di sebuah gereja. Nah, saudara-saudara, Pak Wawan ini pada hari Minggu pagi sebelum ke gereja sudah berpesan kepada istrinya, "Ma, tidak usah masak karena ada rumah makan yang cukup mewah dan memberi potongan 50%. Ia memang sudah menerima sebuah selebaran yang dibagikan oleh rumah makan itu dan ia ulurkan kepada istrinya, "Ini loh, Ma, selebaran yang memberikan berita bahwa ada potongan 50%. Nanti kita pulang gereja, kita makan di sana." Begitulah saudara-saudara, setelah Pak Wawan dan keluarga selesai kebaktian di gereja, mereka sebelum pulang ke rumah, mereka pergi ke rumah makan yang dimaksud itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka makan, Pak Wawan beberapa kali menyuruh istri dan anak-anaknya untuk, "Ayo tambah, makan yang kenyang, makan yang banyak, mumpung ada diskon," katanya. Nah, saudara, tiba pada saatnya mau membayar, ternyata Pak Wawan tidak mendapatkan korting. Di nota tagihannya tidak ada potongan. Lalu Pak Wawan agak marah, ia agak emosi, mengatakan, "Wah, rumah makan ini membuat berita yang tidak benar, bikin hoax, berita bohong. Ada selebaran yang mengatakan bahwa rumah makan memberi diskon 50%, tetapi sekarang kok saya tidak diberi." Lalu sang empunya rumah makan atau kasirnya berkata, "Pak, kami tidak berbohong. Kami tidak membuat selebaran hoax atau berita bohong. Tetapi kami sungguh-sungguh. Tetapi coba Bapak baca dengan teliti bahwa di sana tertulis bahwa kami hanya memberi diskon kepada orang Kristen." "Loh, saya ini orang Kristen," kata Pak Wawan dengan penuh emosi. Bahkan ia kemudian mengeluarkan kartu identitas sebagai seorang diaken.
Nah, kalau berbicara tentang diaken berarti bukan GKI ya, karena GKI itu semua penatua gitu ya. Dia memegang identitas sebagai seorang diaken dan dengan mantapnya ia menyodorkan, ini loh tandanya bahwa saya bukan sekedar orang Kristen biasa, tapi saya ini majelis gereja. Lalu yang punya rumah makan itu berkata, begini ya Pak, sejak Bapak datang ke sini, kami memperhatikan bahwa sejak Bapak datang sampai sekarang mau membayar, kami tidak melihat Bapak berdoa. Semua orang yang datang di sini kami perhatikan, yang Kristen itu pasti berdoa. Itulah tandanya mereka orang Kristen. Tetapi Bapak tidak berdoa. Sekeluarga, setelah disajikan makanan, langsung makan. Akhirnya Pak Wawan menjadi sadar dan ia berkata, ya terima kasih, maafkan saya, dan dia segera membayar dan berkata kepada istrinya, cepat-cepat, saya malu dilihat orang banyak katanya. Karena banyak orang yang memperhatikan Pak Wawan yang agak emosi tadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Pak Wawan seorang pejabat gereja, seorang diaken, tetapi tidak menunjukkan imannya sebagai orang percaya. Ia hanya mengetahui, ia hanya tahu bahwa ia seorang pejabat gereja, seorang diaken, bahkan ada kartu identitasnya. Tetapi dalam sikap hidup tidak menunjukkan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi adalah iman dan perbuatan. Antara iman dan perbuatan pada satu sisi dapat dibedakan. Tetapi pada sisi yang lain, iman dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Esensi iman dan perbuatan seperti bentuk dari satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Saat iman dipisahkan dari perbuatan, maka pada saat itu iman kepada Kristus kehilangan kekuatannya. Artinya, makna iman kepada Kristus bukan sekedar suatu pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga suatu pernyataan, manifestasi, sikap yang terbukti telah menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus, itu tidak cukup, tetapi disertai dengan perbuatan. Selama iman hanya merupakan pengakuan di mulut saja, tetapi tidak dilakukan, itu merupakan sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak berguna, tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita merasa bahwa kita cukup melakukan perbuatan baik, tetapi kita tidak menunjukkan bahwa kita seorang yang beriman, itu juga percuma. Seperti orang yang membagi-bagikan sesuatu, tetapi tidak punya kasih. Tidak ada penghayatan sebagai orang yang percaya. Dalam pengalaman sebagai pendeta, kadang-kadang juga saya menemui hal yang seperti itu. Ada orang-orang tua yang kuno. Dia berkata, "Nep, saya tidak perlu beriman kepada Tuhan Yesus. Apalagi harus belajar katekisasi dan dibaptis. Itu tidak perlu. Itu tidak penting. Yang penting saya sudah banyak berbuat baik.
saya tidak pernah jahati orang, itu sudah lebih dari cukup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik saja tidak cukup tanpa dasar iman, sebab sesungguhnya perbuatan itu adalah wujud dari iman. Ayat 14 dari Yakobus 2 tadi mengatakan, apakah gunanya saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi perbuatan-perbuatan baik saja tidak cukup. Dan sebaliknya juga Yakobus mengatakan di ayatnya yang ke-17, demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh beriman. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu, percaya itu diwujudkan dalam perbuatan dan sikap hidup tiap-tiap hari. Maka itulah yang sesungguhnya harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, termasuk saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Tidak cukup kami mengakui Kristus sebagai juru selamat kami. Tidak cukup kami beriman saja, tanpa melakukan dan mewujudkan iman itu dalam perbuatan. Oleh sebab itu kami bersyukur kami diingatkan lewat firman-Mu, supaya iman kami diwujudkan dalam sikap hidup, dalam perbuatan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.